Halo, kembali lagi bersama saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini menarik ini, karena Prabowo seperti kita bahas kemarin juga dia menyatakan udah ingin merangkul semua kalangan. Itu pidatonya kan begitu ya di Senayan ya yang menyatakan, dia ingin, Istora bukan, sorry kok Senayan lagi di Istora. Ya Istora kawasan Senayan juga sih saya kira ya. Kalau Iya, Senayan iya. kalau menyebut Senayan aja biasanya DPR, tapi ini Istora Senayan ya, gitu kan ingin merangkul semua kalangan dan Gibran juga ingin sowan katanya ke kubu 01 dan 003 dan kemudian mereka tanya-tanya, "Loh ini statusnya sebagai apa, sowan?" Jadi ini sebenarnya mereka merasa sudah menang gitu. Memang banyak orang juga terkejut, kok cepat ya dalam hitungan beberapa jam kemudian mereka sudah bisa membuat semacam deklarasi kemenangan di Istora Senayan begitu. Kan dan ribuan orang berkumpul. Apakah ini memang sudah disiapkan jauh sebelum pemilu itu sendiri berlangsung gitu, Bung Rocky? Coba kita lihat ekses dari pemilu kemarin yang mungkin Anies atau Ganjar menganggap oke, kami kalah secara elektoral tetapi menang secara moral. Kan diam-diam psikologi itu diedarkan tuh. Iya, iya. Dan itu yang nggak bisa dibaca oleh Gibran. Mestinya Gibran mengerti bahwa kemenangan elektoral itu betul itu di quick count dengan statistik teknologi statistik terlihat. Tetapi beban dia untuk merangkul itu harusnya dimulai dengan selesai dulu problem moral kan. Nah problem moral ini akan diingat orang ini ngapain si anak ini datang sementara dia di belakang kepala Anies atau Ganjar, lu kan masih bawa nama bapak lu, jadi mau merangkul siapa? Oh saya yang mau merangkul. Iya, tapi Anda dapat mandat melalui apa? Melalui Mahkamah Konstitusi yang kacau itu. Jadi Iya. tetap publik menilai itu. Bukan kita yang mau nilai, tapi kita lihat kenapa ditolak Anies, kenapa ditolak Ganjar. Kan dasarnya karena etik itu. Hmm. Lagi-lagi tuh. Lain kalau nggak ada etik, bahkan mungkin Ganjar dan Anies akan datang ke Prabowo. Ya Iya. selamat Hmm. ya. Hmm. Kalau itu betul-betul ada rasa adil. Jadi tetap rasa adil itu kan nggak bisa dipaksakan tuh. Jadi Hmm. Gibran itu datang sebagai orang yang nggak ngerti bahwa dia itu lagi justru memerlukan waktu jeda supaya beri kesempatan pada Anies dan Ganjar menerima itu secara moral, bukan secara elektoral loh. Hmm. Karena problem di belakang Gibran kan bukan soal elektoral, soal moral. Yang Hmm. dari awal kita lihat dia diselundupkan oleh ayahnya itu sebagai anak kecil, tapi kemudian tiba-tiba menjadi orang dewasa. Kan itu agak ajaib kan. Hmm. Jadi sebetulnya kalau kita baca psikologi Gibran juga akan terganggu. Silahan gue ditolak gitu. Itu juga menimbulkan dendam nanti kan. Kenapa saya ditolak gitu? Kan tentu Pak Prabowo nggak mungkin datang pada saat sekarang dan Prabowo juga menghitung masih ada masalah. Susah nanti kalau Anies misalnya menolak Prabowo. Sebetulnya lebih jujur kalau Prabowo yang datang. Sehingga kalau ditolak oleh Anies dan Ganjar juga public opinion akan berbalik, poinnya akan dikasih pada Prabowo tuh. Hmm. Karena Prabowo tetap dianggap diam-diam dipaksa untuk menerima Gibran. Kira-kira itu Hmm. masalahnya kan. Hmm. Jadi hitungan-hitungan kalkulasi psikologi ini luput dari perencanaan strategis kubu koalisi 02. Ya. Atau jangan-jangan menurut saya bukannya ini malah memang nggak tahu dia Bung Rocky bahwa yang dia lakukan itu salah. Karena kalau dia paham, saya kira dia nggak akan melakukan itu gitu. Ya, saya juga berpikir begitu, ngapain Gibran yang pergi? Kan Gibran bilang nanti Pak Prabowo akan datang. Jadi saya cuma bawa undangan, maksudnya izin untuk bertemu dengan presiden saya. Ini ngapain Gibran? Gibran itu kan wakil presiden yang tadi masalah moralnya tinggi, juga sekaligus dianggap ini secara etis apa sih menemui ketika wakil presiden mau menemui itu penanda bahwa Jokowi ingin yang diingat orang adalah Gibran, bukan Prabowo kan. Ini kan juga hak Prabowo untuk merangkul, bukan Gibran. Dalam konstitusi Gibran hanya boleh merangkul kalau rangkulan Pak Prabowo tidak cukup, kira-kira begitu. Hmm. Iya, iya, iya. Sebagai wakil presiden, sebagai Ban Serap itu. Ya, ya, jadi makanya itu saya kira problem kita ini memang kalau bicara dengan Pak Jokowi dan keluarganya kelihatannya memang beda frekuensi Bung Rocky itu. Jadi mau kita mau ngomong apa aja ya nggak akan ketemu gitu. Iya mesti kalau beda frekuensi di apa biasa radio itu di fine tune itu Iya, iya, di, iya. di UK. Ini juga penanda ambisi Jokowi untuk langsung memperlihatkan bahwa ini anak saya nih, dia bisa merangkul mereka yang kalah. Oh ya enggak, bukan begitu cara melihat soal kita tuh. Hmm. Nah sebaliknya bagi kubu Anies maupun Ganjar, mereka anggap oh kami
kami kalah tapi kami bermutu loh. Jadi ini orang-orang kalah yang sombong secara kata sombong dalam pengertian gengsinya tinggi kan. Dan memang dia harus bergengsi tinggi. Anies dari awal pasang gengsi tinggi. Ganjar juga dari awal memperlihatkan gejala itu, menganggap bahwa ada problem dengan etika karena Ibu Megawati terus menerangkan soal etika, maka timbul semacam ya saya sebut saya nggak mau sebut arogansi atau keangkuhan, ya gengsi aja, gengsi bahwa oke, kami kalah tetapi kami menang secara moral. Nah, orang yang berkunjung mesti juga orang yang menang secara moral. Gibran tidak dianggap dalam kualifikasi itu. Kira-kira begitu sinopsis psikologi dari Anies. Anies kan merasa, ya nggak apa-apa, gue kalah, tapi legitimasi ada di gue ya. Legalitas ada pada Gibran. Ganjar juga pasti akan ikut-ikutan dengan cara yang sama. Walaupun kelihatannya Ganjar tidak cukup kuat untuk memformulasi problem bahwa dia menang secara etis walaupun kalah secara teknis. Kan itu Ya, ya. intinya. Dan ini kan pada level Anies dan Ganjar. Dan saya kira perasaan semacam itu banyak terjadi pada masyarakat kita ya, Bung Rocky ya. Dan itu yang sejak awal kita sebut sebagai problem legitimasi, itu yang saya kira ini bebannya berat sekali pemerintahan yang akan datang kalau akhirnya Prabowo dan Gibran yang ditetapkan sebagai pemenang. Iya, dengan sendirinya Anies dan Ganjar itu menunggangi isu ini karena dukungan publik. Kan publik tetap merasa ini belum beres nih, belum benar tuh. Jadi begitu juga kan kita di FNN mengulas semua masalah, mengikuti perkembangan emosi publik kan. Kita mengulas dulu soal teknis pemilu yang 20% itu gagal. Lalu kita mengulas bab 2 dari ulasan FNN tentang moral itu. Ya, Nah, sekarang nanti etikabilitas kalau ya. etikabilitas. Terus kalau udah selesai kita masuk pada bab 3 dan kita udah mulai sekarang tentang kondisi-kondisi yang akan memperkuat atau memperlemah rejim Prabowo dengan menganalisis soal politik internasional. Jadi tahapan di FNN juga mengikuti gejala-gejala di dalam masyarakat. Kan nggak mungkin kita mengulas itu soal teknis 20% itu udah selesai itu. Juga soal moral itu urusan yang pasti melibatkan kemarahan civil society. Tapi kita mau masuk sekarang setelah berkuasa, apa beban dari Pak Prabowo? Kemampuan konseptual Pak Prabowo tidak mungkin diandalkan atau diwakilkan pada Gibran tuh soal kepentingan mengulas kembali atau memperbaiki persenjataan atau perdagangan senjata sebagai isu yang akan masuk semester depan karena ketegangan dunia pada akhirnya akan diselesaikan dengan pertandingan senjata. Kan itu hal yang udah biasa kita lihat dalam sejarah kan, di dalam siklus besar bahwa nggak mungkin ketegangan ini tidak diselesaikan lewat senjata, itu harus lewat itu. Walaupun Indonesia tetap menginginkan keadilan, Prabowo pasti disibukkan dengan isu itu. Demikian juga soal lingkungan atau syarat-syarat perdagangan yang kadang-kala dijadwalkan oleh arbitrase untuk menghukum Indonesia. Kan semua kerumitan itu ada di kepala Prabowo sekarang. Nah, Prabowo menginginkan kerumitan itu selesai di atas meja setelah kabinet mulai bekerja. Pada saat yang sama masih ada tukar tambah di antara koalisi ini karena Gerindra tidak dapat coattail effect dari Prabowo kan. Itu dasarnya. Nah, tiba-tiba Gibran mau merangkul. Loh, ini bagaimana caranya? Fasilitas-fasilitas resmi aja belum selesai, ngapain merangkul? Jadi kelihatannya itu. Nah, publik menganggap bahwa ini nggak tahu diri apa. Belum selesai juga udah mau merangkul, belum selesai masalah dia dengan MK, dengan segala macam. Jadi sekali lagi, karena orang sering anggap bahwa FN terus-menerus menghajar. Bukan, kami bukan menghajar. Kami mengikuti perkembangan politik berdasarkan isu, lalu kami analisis gitu. Itu aja tuh. Ya, tapi Bung Loki kalau cuman dasarnya bahwa kenapa mesti merangkul karena ini kan perhitungan belum selesai, KPU juga belum menetapkan pemenang, itu kan tinggal soal waktu saja Bung Rocky. Tetapi kalau soal etika, soal moral, proses dia masuk sebagai calon wakil presiden ini akan menetap sepanjang hidupnya, sama atau meminjam istilahnya Pak Mahfud MD yang kita pernah bahas juga, bahwa itu akan dicibir seumur hidupnya sebagai anak haram konstitusi. Ya, itu akan jadi judul dark vote ini bukan dark vote. Dirty vote ya. Dirty vote ini akan dianggap sebagai biografi dari Jokowi dan keluarga kan. Nah, sebetulnya itu yang mesti dibaca oleh Gibran dengan baik itu. Dia mesti berupaya untuk menerangkan, mengikis pelan-pelan kata dirty itu menjadi lebih beradab lah. Tapi itu nggak mungkin. Jadi masyarakat menganggap ini ngapain si dirty ini mau datang pada si clean. Kira-kira begitu kan. Ini jadi semacam bawang merah dan bawang putih dalam dongeng tradisional kita untuk mencari dukungan atau apa namanya
film gorong-gorong itu Beauty and the Beast gitu, kira-kira Oh, ya, begitu. ya, ya, ya. Tapi sebetulnya ini